Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Tika, sampai teman-teman semua. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Tika, teman-teman semua. Kenalkan saya Nanti Ramasan dari kelas karyawan akuntansi tahun 2024. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil cash flow saya di PT Ucap Jaya dengan alamat di Jalan Cipinang Raya. PT Ucap Jaya sendiri itu bidangnya jual beli barang elektronik. Kemudian di sini ada balance bulan November dari tahun 2025. Saya mengambil bilang transaksinya Desember tahun 2025, di mana tertera di semua akun yang bisa sama-sama kita lihat debit kreditnya dengan hasil yang balance yakni di 4.46.555.900 rupiah. Kemudian ada pula jurnal transaksinya yang saya rekap langsung dari PT Cekdayanya seperti cash receipt atau penerimaan kas, cash payment, pengeluaran kas, purchase journal pembelian, dan juga sales journal penjualan. Juga ada general journal yang dimana jurnal umum atau yang di luar dari 4 transaksi kompleks tersebut. Ini bisa dilihat di cash receipt tertera setiap tanggal. Description-nya juga PT-PT pelanggan karena menerima uang. Terus di sini juga di debit ada Bank BCA dan juga account lainnya yang memang tidak masuk ke Bank BCA-nya langsung. Ada di kredit ada akun receivable karena mengurangi piutang dan juga ada akun-akun lainnya yang memang seharusnya ada di sisi kredit. Dan juga jumlah-jumlahnya sudah eh, terakumulasi bahwa debit kreditnya ini balance di 781.462.750.000. Mulai di cash payment juga sama, ada tanggal, date transaksi, terus description-nya, nama suppliernya. Juga ada di debit ada akun payable dan juga akun-akun lain yang bisa masuk ke dalam debit. Di kredit ada Bank BCA atau bisa disebut cash in bank, uang kas. Dan juga ada account name akun lain kan, yang tidak masuk ke Bank BCA lawannya. Semuanya juga di kredit akumulasi sudah balance di 492.480.000. Kemudian di bagian purchase journal ada tanggal, description-nya juga sama, nama PT-PT-nya. Di debit ada merchant inventory. Merchandise inventory ada VAT-in atau PPN masukan, dan juga freight rate, biaya angkut penjualan. Biaya angkut pembelian, sorry. Dan juga dikredit ada account payable, karena ini dibeli secara kredit. Yang masuk ke profesional itu selalu pembelian secara kredit. Kalau pembelian secara tunai, pembelian secara tunai dia masuk ke dalam cash payment. Kemudian di kedua ada sales journal, keempat ada sales journal yang terakhir. Yang terakhir. Di sini ada tanggal, sudah description-nya, CV-CV yang menjadi eh, pelanggannya. Kemudian di debit ada akun receivable, dan juga COGS. Di kredit ada sales, flat out atau PPN keluaran, dan juga merchandise inventory. Dulu juga sudah terakumulasi bahwa balance sih antara debit dan kredit itu 778.443.958. Kemudian di general journal ini biasanya dia transaksi yang seperti retur penjualan, ya seperti retur penjualan, terus juga ada pembayaran dividen, sama
retur pembelian. Di sini tertera ada tanggal, description-nya itu nama-nama akun, tapi tidak dengan nama-nama PT-nya. Mungkin dia ada rekapitulasi lain, cuman yang diberikan hanya ini. Kita dapat kreditnya yang sesuai seperti yang sudah diakumulasikan, bahwa hasilnya juga balance di 60.525.000, juga di 60.525.000. Kemudian sejumlah transaksi ada trial balance, ini mana hasil ini sudah eh, dikalkulasi lagi dengan jumlah transaksi sebelumnya. Yang pasti yang berubah ada di akun-akun yang tertera di jumlah transaksi tadi, di Bank BCA, terus di misal seperti di Salsus One ini, akun DP Haikal, COGS, Salsiskon, Tax, terus kayak akun payable Bank BCA, dan akun-akun lainnya ya, misalnya inventory, trade in, trade paid, akun payable, akun receivable, COGS, sales, fat out, merchant inventory, dan juga akun-akun yang masuk ke dalam general journal. Yang pastinya, trial balance per 31 Desember ini berbeda, pasti akan berbeda angkanya dengan trial balance di 30 November 2025. Di sini kita dapat hasilnya, yakni 4.377.327.400. Ini balance antara debit dan kredit bisa kita bandingkan dengan trial balance per 30 November 4.046.000, 4.046.955.900 rupiah. Di sini mengalami kenaikan sebesar 3M sekian ya teman-teman, 3 atau 2M. Ini berarti dia meraih laba, walaupun kita belum bisa menghitung laba pastinya itu berapa. Kemudian ada adjustment entry yang bisa dilihat bahwa tanggalnya pasti setelah 31 Desember. Di sini juga ada description, yaitu akun-akun yang uh, seharusnya dimasukkan. Di sini ada bank BCA, bank charge, interest revenue, dan ada supplies expense, pemakaian supplies yang belum ditulis di akhir periode, ada advertising expense dan paid advertising. Beban iklan dengan beban iklan dibayar di muka, juga listrik dibayar dengan listrik payable. Uh, ini utang listrik yang masuk ke dalam yang sudah dibayarkan, jadi masuk ke listrik, beban listrik. Juga ada bad debt expense, ini cadangan kerugian piutang. Juga ada depreciation building equipment, juga ada fat out dan fat into fat payable. Juga ada income tax and penal tax payable artikel 4.2. Kemudian adjustment ini sudah terakumulasi balance di angka 69.631.100 rupiah. Yang nantinya akan masuk ke adjustment trial balance, akan mengubah lagi trial balance per 31 Desember karena adanya AJP. Yang mengubah pasti di akun-akun yang tertera di adjustment ini, seperti membership bank charge, hingga penalty tax payable artikel 4.2. Dan bisa kita lihat, angka-angkanya juga pasti akan berubah. Ini mana hasil akhirnya itu di 4.364.778.500. Bisa kita bandingkan dengan trial balance sebelum adjusting. Berarti dia ada penurunan karena memang ada beban-beban yang belum dihitung. Makanya mengapa adjusting trial balance selalu lebih kecil daripada daripada trial balance yang sebelum ada adjusting. Oh, nah di sini ada laporan keuangan yang dimana ada income statement atau laporan laba rugi. Angka-angka di sini semua diambil dari angka adjusting trial balance. Angka-angka yang sudah di adjustment akan masuk ke dalam income statement. Tapi untuk income statement ini masuknya itu akun-akun penjualan hingga ke beban sampai ke revenue dan juga gains and losses. Di sini bisa kita lihat, kita bisa menghitung income dulu, yang dimana sales ada 2,3 M, kemudian dikurangi dengan sales discount dan sales return allowance sebesar 19,4 juta dan 23.800 rupiah, yang dimana kita dapat hasil penjualan bersihnya itu 2,2 M sekian. Kemudian ada cost of sales, yang dimana cost of merchandise sold ada 1,1 M, dan juga ada freight paid. Ini ada di jumlah, nanti dia dikurangi dengan purchase discount di 28,4 juta. Hasilnya yaitu 1,1 M. Kemudian
Itu lah yang disebut dengan cost of sales. Nanti kita akan mendapatkan penghasilan kotor atau gross income atau laba kotor yang didapat dari net sales dikurangi cost of sales. Ini mana 2,2 M dikurangi 1,1 M sekian. Yang didapatkan hasil 1,1 M 98 juta sekian. Kemudian kita akan menghitung operating expense. Semua expense yang tertera di laporan kok yang tertera di trial balance kita masukkan, kita kalkulasikan. Ada fixed ancillary expense, advertising expense, supplies, ada bad debt, electricity, repair, entertainment, depreciation, yang tiga-tiganya building plant dan equipment. Juga ada employee prosperity expense. Semua yang masuk ke dalam akun beban kita hitung, kita kalkulasikan, sehingga masukkan nominal 321 juta 700 sekian. Nah, expense ini, beban-beban ini akan mengurangi gross income. Jadi 1 M sekian dikurangi 321 juta sekian. Yang bisa kita hmm, dapatkan laba bersihnya itu di 777 juta 199 ribu 192. Nah, kemudian kita bisa menghitung lagi ada revenue dan gains, penghasilan lain-lainnya. Di interest revenue ada 9,2 juta, dividend revenue 4,9, dan fees collected 3,4. Gain on sales of marketable securities saya karena kita belum ada transaksi sama sekali jadi kita kosongkan, dan juga ada gain on disposal penjualan fixed asset di 5,3. Jadi ada penjualan vehicle, penjualan kendaraan itu, ini yang didapatkan 5,3 juta. Nah, kita masih bisa hitung lagi ada other expenses masuknya seperti ke bank charge, interest expense. Bank charge itu biaya admin bank, dan juga interest expense pembayaran bunga. Ini mereka berdua nggak masuk ke dalam other operating expense karena kalau karena bank charge dan interest expense itu di luar dari kegiatan operasional suatu perusahaannya. Makanya dia beda. Misalnya kalau other expense. Nah, other revenue ini di total nanti dikurangi oleh other expenses and losses. Ini mana kita dapatkan hasil di 16,5 juta. Nanti total other revenue dan expense ini akan menambah laba bersih di yang kita dapatkan tadi di 777 juta. Ditambah dengan 16,5 sehingga menghasilkan net income sebelum pajak itu di 793 juta 700 sekian. Nah, nanti juga ada di trial balance kita ada income tax expense. Itu pajak yang harus kita bayarkan di 18,9 juta sekian. Nanti itu bisa mengurangi laba bersih kita. Yang nantinya kita akan mendapatkan laba bersih setelah pajak itu di 774 juta 769 ribu 692. Inilah laba bersih yang kita dapatkan di bulan Desember ini. Kemudian ada statement of changes in equity atau bisa dibilang ekuitas, atau kita bisa menentukan retained earnings-nya. Di sini ada capital stock 1 M, atau bisa disebut dengan equity lah. Kemudian dari retained earnings seperti dia tuh laba dan juga totalnya. Balance di 31 Desember 2024 tahun lalu itu retained earnings-nya di 412 juta 500 ribu. Bisa kita lihat di adjustment trial balance. Ya, benar ya, retained earnings. Jadi kita memasukkan angka-angkanya tidak salah-salah, masukinnya dari adjustment trial balance yang benar-benar terbaru. Nah, terus ada net income. Ini yang bisa kita dapatkan dari laba yang kita dapatkan tadi, 74 juta 769 692. Nah, kemudian dikurangi dengan dividen. Dividen itu pembayaran saham yang menaruh pembayaran saham investor lain. Sehingga balance return earning di 31 Desember kita tambahkan dengan net income yang kita dapatkan, kemudian dikurangi dengan dividen. Sehingga menghasilkan uh, return earning sebesar 1,1 M sekian. Begitupun yang ada di total. Total ini juga hasil tambah dari capital stock dan return earnings. 2,1 M. Jadi equity dia di tahun 2026 nanti itu sebesar 2,1. Kalau ada cash flow per year ending 31 Desember 2025. Di sini ada arus kas dari kegiatan operasional, ada earning after taxes, atau ini kita bisa dapatkan dari laporan laba rugi. Ada bad debt expense yang menambahkan arus kas dari kegiatan operasional, ada depreciation expense building,
vehicle dan juga equipment. Ada gain on disposal atau sales fixed asset ini mengurangi 5,3. Dia market securities mengurangi arus kas di 52.020.000. Dia ada account receivable di 108.482.000. Kemudian ada employee receivable 3,8 mengurangi, merchant inventory mengurangi 310, ada fat in mengurangi 7,2, accounts payable 73,4. Angka-angka ini juga didapatkan dari selisih antara trial balance, adjustment trial balance dengan trial balance yang tertera di sini. Ya, itu. Ini angka-angkanya adalah selisihnya. Terus ini ada sisi 150, fair outlet kosong, fair out payable 16,3, dan income tax typical 23 payable ada 3,5. Nanti semuanya dijumlahkan sehingga mendapatkan hasil 616 juta 500 sekian. Pada arus kas dari kegiatan dari kegiatan investasi di penjualan vehicle tadi ada 160 juta, pembelian kendaraan di 25 juta, dan juga purchase of asset, pembelian tanah di 200 juta. Kemudian ada jumlah arus kas dari kegiatan investasi, semuanya di total, sehingga mendapatkan hasil minus 65 juta. Kemudian di pendanaan ada cash payment bank loan, 175 juta, yang tentunya mengurangi uang kas, sehingga dimasukkan ke dalam selisih. Kemudian semua di total dari arus kas operasional, investasi, hingga pendanaan, sehingga mendapatkan hasil di 476.553.100. Kemudian ada saldo kas tanggal 1 Desember 2025, atau bisa kita lihat di laporan posisi keuangan ini per 30 November, karena kan ini tentunya per 31 ya. Pembaca di 776.149.400. Jadi, ya, jadi kita bisa lanjutkan. Kemudian arus kas bulan Desember ditambah dengan saldo kas per tanggal 1 Desember 2025. Sehingga mendapatkan hasil saldo kas per tanggal 31 Desember 2025 sebesar 955.923.000. Sekian penjelasan saya mengenai cash flow, project cash flow hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.